Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Astuti dengan NPM 1811010244 dari Program Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kelas C semester. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Dr. Imam Syafi'i MAG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah. Wah, semangat-semangat banget ya hari ini belajarnya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang gak hadir hari ini? Ada yang sakit atau berhalangan hadir? Berangkat semua? Bagus. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu kepada kalian nih. Ada yang tahu gak hari ini kita bakal belajar apa? Bener banget. Hari ini kita akan belajar tentang sunnah, hadis, khabar, dan ashar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita masuk ke dalam materinya, lebih baik kita tahu dulu tujuan pembelajaran ini apa. Yang pertama itu, kalian atau peserta didik itu mampu mendefinisikan arti dari sunnah, arti dari khabar, ashar, dan hadis tadi. Kemudian yang kedua itu mampu menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan ashar. Yang seperti kita tahu bahwa mendefinisikan sama menjelaskan pengertian itu sudah berbeda. Selanjutnya yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu peserta didik atau siswa itu dapat mengidentifikasi tentang hadis, sunnah, khabar, dan ashar. Nah, yang keempat itu menyebutkan contoh. Jadi kalian itu dapat menyebutkan contoh dari keempat hal tersebut. Nah, yang kelima itu ada menghafalkan salah satu contoh hadis, kemudian khabar, sunnah, dan ashar. Sunnah dan ashar. Minimal satu contoh. Kita langsung masuk ke materi. Ada yang tahu nggak perbedaan dari sunnah dan hadis? Coba Ibu mau dengar ada yang menjelaskan tentang sunnah dan hadis. Oke, kasih aplaus untuk teman-temannya. Bagus ya, udah berani menjawab dan udah berani buat menyampaikan pendapatnya. Sebenarnya perbedaan hadis dan sunnah itu terletak pada bahwa hadis ini adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan sunnah itu sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perbuatan, sifat, kepribadian, perkataan beliau, atau kisah hidup atau perjalanan hidup dari beliau belum diutus sampai sudah diutus. Poin selanjutnya itu ada contoh hadis. Nah, di sini ada 3 contoh hadis yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu ada hadis qauli atau hadis perkataan. Jadi hadis ini adalah hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya disebutkan lafaz qala. Nah, contohnya itu seperti ini. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama amalu binniat. Nah, artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Nah, contoh yang kedua itu adalah hadis fi'il atau perbuatan. Hadis fi'il atau perbuatan ini adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya pelafazan hadis fi'il ini menggunakan kata-kata kana. Kemudian yang ketiga itu ada hadis takririyah atau hadis persetujuan. Jadi hadis ini berupa persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan atau perilaku dari sahabat-sahabat beliau. Nah, selanjutnya ada pengertian khabar. Khabar ini secara bahasa itu berasal dari kata anaba atau kabar, atau bisa disebut dengan berita.
Nah, secara istilah khabar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang hampir sama dengan hadis. Namun menurut beberapa pendapat ulama yang lain itu menyatakan bahwa khabar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khabar ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Dan yang terakhir itu ada atsar. Atsar ini secara bahasa itu berasal dari kata baqiyatu asyai, artinya sisa dari sebuah jejak atau sisa dari sesuatu, ya bisa dikatakan itu adalah jejak, seperti itu pengertiannya. Nah, sedangkan menurut istilah atsar ini berarti segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Oke, dari semua penjelasan Ibu mengenai hadis, kemudian sunnah, khabar, atsar, itu ada nggak yang belum paham? Misal kayak, oh Bu, saya belum tahu nih contoh atsar itu yang seperti apa ya, contoh khabar itu yang seperti apa gitu. Boleh ditanyakan, boleh disampaikan apa yang belum diketahui tentang keempat materi tadi. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya kalian diam semua, berarti Ibu anggap semuanya udah paham ya. Kalau udah paham, sekarang Ibu ada PR buat kalian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya PR-nya dikumpul. Untuk mempersingkat waktu pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tutup sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.